Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang keempat yang harus kita fahami yang tentang istiqomah ini, yaitu istiqomah yang dituntut adalah as-sadad. Ya, as-sadad. Jika tidak mampu maka berusaha mendekati derajat istiqomah itu. As-sadad itu berusaha seoptimal mungkin mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Luruslah, mendekatlah, dan berilah kabar gembira. Yang dituntut dalam bab istiqomah ini adalah as-sadad atau lurus, tidak pernah melenceng dan tidak pernah berbelok dari jalan kebenaran ini. Maka ini adalah kesempurnaan istiqomah seorang hamba. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, namun tidak mungkin ya, seorang hamba tidak pernah berbuat kesalahan. Ya. Pasti kita selalu berpeluang besar untuk melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita tidak sengaja untuk terjerumus dalam kesalahan. Ya, dan ketika kita terjerumus dalam kesalahan, maka segera kembali ke jalan yang lurus ketika sadar mulai melenceng dari kebenaran. Maka inilah yang dimaksud dengan mendekati yang lurus. Ya, yaitu senantiasa rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sebelumnya tergelincir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Ya, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan istighfar ya, wastaghfiruh setelah perintah dari istiqomah itu adalah isyarat bahwa seorang hamba pasti punya kekurangan dalam istiqomahnya. Walaupun dia telah berusaha secara maksimal, ya, pasti suatu saat dia akan terjatuh dalam ya, kekurangan, dalam maksiat, dalam kesalahan, ya, dalam menjalani keistiqomahannya ini. Ya. Maka Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan ya tentang ayat tadi, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, beliau mengatakan ayat ini merupakan isyarat bahwa pasti terdapat kekurangan dalam merealisasikan keistiqomahan. Kemudian kekurangan itu bisa ditutupi dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan istighfar ini memiliki konsekuensi untuk bertaubat dan kembali istiqomah. Sehingga keadaan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada Mu'adz, ya, kepada Mu'adz, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Ya. Ittaqillah haitsuma kuntum. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya. Wa atbi'as sayyi'atul hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Artinya ketika kita sudah sadar ya, bahwa kita berada dalam keburukan, ya, perbuatan yang buruk, maka cepat-cepat kita beristighfar, ya teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, maka itu akan menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Tapi ya jangan dipermainkan. Ya, ada juga orang biasa, kan tidak apa-apa, kita lakukan dulu begini, kesalahan, ya keburukan, nanti sudah itu baru kita istighfar. Ya, bukan begitu juga, ya, bukan begitu juga caranya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, seseorang yang ingin menggapai derajat istiqomah tentu akan senantiasa merasa kurang dalam amalannya, sehingga ya dia senantiasa istighfar ya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, ya, kaidah yang kelima tentang istiqomah ini adalah istiqomah itu mencakup perkataan, perbuatan dan niat. Ya, ini harus seimbang.
Ya, tidak ada orang niatnya saya memang niat istiqomah, tapi kita lihat perkataannya, perbuatannya tidak selaras dengan niatnya untuk istiqomah. Ya. Maksudnya seluruh sikap kita itu dituntut untuk istiqomah, baik yang lahir berupa perbuatan dan perbuatan, ya, maupun yang batin, ya, maupun yang batin berupa niat yang lurus. Maka inilah hakikat kesempurnaan istiqomah, yaitu sejalannya perkataan, perbuatan, dan hati di atas kebenaran sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar perkataan, perbuatan, dan niat kita itu bisa istiqomah? Kuncinya itu ada pada perbaikan kolbu kita, ya. Perbaikan kolbu, ya. Apa itu kolbu? Hati kita, ya. Sebagaimana kaidah, ya, sebelumnya yang kita sebutkan, ya, pokok istiqomah adalah istiqomahnya kolbu. Walaupun kolbu hanya segumpal daging, ya, namun seluruh tubuh itu, ya, tunduk dan bertindak sesuai arahannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila, ya, dalam segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu buruk, ya, maka fasadal jasadu kullu, maka rusak semua, ya, anggota tubuhnya, ya, seluruh jasadnya, artinya rusak perbuatannya, ya, tidak baik, ya. Ala wahiya qalbu, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya itu adalah qalbu. Ini teman-teman sekalian kaidah yang kelima, yaitu mengistiqomahkan, ya, perkataan kita, ya, perbuatan kita, ya, kita selalu berusaha untuk memperbaiki perkataan dan perbuatan kita. Kemudian kaidah yang keenam, ya, kaidah yang keenam ya, dalam memahami istiqomah ini, kaidah yang penting, ya, yaitu istiqomah harus karena lillahi, billahi, dengan wa ala amrillah, ya, harus dengan lillah, ya, karena billahi dan wa ala amrillah. Apa maksudnya lillah? Ya, lillah maknanya ikhlas karena Allah, ya, yaitu menempuh jalan istiqomah harus ikhlas, memang mengharapkan keridhaan balasan dari Allah, bukan karena perempuan yang kita katakan, oh ya sudah jadi ukhti, ya, sudah jadi akhwat, ya, saya suka dengan dia, ya, mana mungkin seorang akhwat, seorang ukhti mau kepada laki-laki yang, ya, tidak nampak seperti ikhwan, ya, saya harus istiqomah. Ya, ketika niatnya sudah melenceng begini, ya, ketika dia melihat, ya, perempuan yang dia kagumi itu, yang dia sukai itu, ternyata diambil oleh teman halakahnya sendiri, ya, maka semangat hijrahnya, istiqomahnya itu turun drastis, bahkan futur, ya, futur itu artinya kembali bermaksiat, kembali, ya, kepada kondisi semula, ya. Maka harus kita melakukan istiqomah ini karena lillah, melakukan istiqomah karena lillah, ya. Tidak ada, ya, pengharapan balasan kita kecuali dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak Allah memerintahkan kita, ya, untuk suatu ketaatan dan membalasnya kecuali agar hamba mengikhlaskan amal hanya untuknya, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya. Ya, ini istiqomah harus lillah, ya, ikhlas karena Allah. Kemudian istiqomah juga harus billahi. Apa itu artinya billahi? Meminta pertolongan kepada Allah agar ditetapkan di atas keistiqomahan, ya. Seorang hamba diperintahkan untuk istiqomah dan menempuh sebabnya. Namun keistiqomahan itu adalah pemberian Allah. Maka, ya, sebaiknya kita meminta tolong kepada Allah,
ya untuk bisa menempuh sebab-sebabnya, ya, dan kokoh di atas jalan istiqomah ini. Ya, banyak dalilnya, ya, telah kita sebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memberikan keistiqomahan itu atas kehendak Allah. Kemudian istiqomah yang kita lakukan itu harus wa ala amrillah, ya, yaitu istiqomah dengan menempuh jalan yang benar sesuai syariat Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirtu." Kama umirta. Ya, maka istiqomahlah kamu di atas jalan yang benar ini sebagaimana kamu diperintahkan. Ya. Maka seorang hamba yang menginginkan keistiqomahan, ya, seharusnya mengikhlaskan niat kepadanya, yaitu kepada Allah, kemudian memohon pertolongan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah tentukan, ya, baik itu perintah dan larangannya. Wallahu a'lam. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh yaitu tidak menggantungkan keistiqomahan pada amal pribadinya. Ya, tidak boleh menggantungkan keistiqomahan kita pada amal pribadi kita. Ya. Maksudnya, ya, seseorang yang telah mencapai istiqomah itu tidak boleh tertipu dengan banyaknya amal soleh yang dia lakukan, ya, ketaatan yang dia lakukan, ya, karena sejatinya seorang masuk ke dalam surga bukan karena banyaknya amal soleh yang dia lakukan, ya, bukan juga karena ketaatan, ya, yang banyak yang dia lakukan, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannata amaluhu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Ya. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Ya. Meskipun termasuk engkau wahai Rasulullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya wala ana." Ya, termasuk juga saya. Ya. Illa an yataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Hanya saja Allah telah menutupnya dengan ampunan dan rahmatnya sehingga Nabi SAW dijamin masuk surga. Ya. Adapun amal soleh yang kita lakukan ini, ya, yang kita lakukan sebagai sebab, ya, datangnya rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu tidak mungkin diberikan kepada orang yang hatinya, ya, ujub, ya, hatinya yang sudah merasa puas, merasa bangga dengan amalan yang mereka lakukan, ya, atau hati yang lalai dari ketaatan, ya, tidak, justru sebaliknya lagi, tidak mau beribadah, ya, dan sebagainya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah. Kemudian kaidah yang kedelapan. Kaidah yang kedelapan yaitu buah keistiqomahan di dunia adalah istiqomah di atas sirat, ya, di atas titian pada hari kiamat. Ya, as-sirat adalah jembatan titian yang terbentang di punggung neraka jahanam. Ya, seluruh kita akan manusia itu akan melewati jembatan itu. Ya, keadaan dan kemampuan manusia ketika melewati titian itu, jembatan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keistiqomahan kita, ya, ketika di dunia dulu, ya, sesuai keistiqomahan kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, ya. Nanti ada yang melewati, ya, titian itu secepat kilat, ya, cepatnya seperti kilat, ya. Ada yang melewati titian itu seperti hembusan angin, ya. Ada yang melewati titian itu, jembatan di atas punggung neraka itu, dengan berlari kencang. Ya, ada yang berjalan. Bahkan di sini ada yang merangkak. Ya. Bahkan nauzubillah ada yang terjerembab dan terhentak ke neraka jahanam. Waliyazubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan, menjauhkan kita, ya, dari neraka jahanam ini dan memasukkan kita semua ke dalam Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, tidak ada salahnya kita meminta surga yang paling tinggi. Kemudian kita memaksimalkan ibadah kita,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kondisi-kondisi seperti tadi itu yang kita sebutkan ya menggambarkan keistiqomahan ya, keistiqomahan kita di dunia dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman sekalian, "Wa man jaa bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Ya. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Waliyazubillah. Tidaklah kalian dibalas kecuali apa yang dulu kalian lakukan di dunia. Ya. Artinya apa yang kita lakukan di dunia hari ini akan dibalas Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ke-9. Kaidah yang ke-9 tentang istiqomah ini yang harus kita fahami adalah syubhat dan syahwat adalah dua penghalang istiqomah. Ya. Syubhat dan syahwat adalah dua hal yang bisa menghalangi orang dari istiqomah. Ya. Syubhat itu ya merupakan kerancuan pemikiran dalam beragama. Ya. Sehingga terjadi penyimpangan. Ya, dia was-was dalam beragama, meragukan tentang agamanya sendiri, ya sehingga terjadi penyimpangan dalam beragama. Sedangkan istiqomah itu menuntut kita untuk komitmen di atas cara beragama yang benar. Ya, tidak ada keraguan di situ. Ya. Maka syubhat ini, ya, penyakit syubhat ini, ragu-ragu ini bisa diobati dengan menuntut ilmu agama. Ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus saleh atau orang-orang soleh yang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan alhamdulillah ya di kampus kita ya di Poltekkes ya Mamuju ini ya ada lembaga dakwah kampus. Ya ini bisa kita manfaatkan untuk menangkis segala syubhat-syubhat yang ada. Ya, penyakit-penyakit syubhat yang bisa membuat kita ragu dalam beragama. Digunakan ya untuk menuntut ilmu agama ya di LDK itu. Ya. LDK tidak membuat bergabung dengan LDK lembaga dakwah kampus tidak membuat kita menjadi ketinggalan zaman, ya kuno, parno dan sebagainya. Ya. Justru LDK itu menunjukkan bahwasanya manusia-manusia berkualitas di situ dari segi ilmunya, akademiknya maupun akhlaknya, psikologinya itu yang terbaik. Ya. Karena orang yang baik ruhaninya, ya, maka insya Allah Allah akan menolong dia dalam hal-hal duniawinya, ya, urusan-urusan duniawinya, termasuk dalam hal akademik. Ya. Banyak ya senior-senior saya di LIDMI, ya, lingkar dakwah mahasiswa Indonesia itu banyak mereka orang-orang berprestasi. Justru ketika mereka bergabung di lembaga dakwah kampus, ya, justru mereka ya terupgrade keilmuannya, terupgrade akademinya. Ya. Karena mereka bergabung bersama orang-orang yang sehat ruhani, ya, sehat ruhaninya dan sehat dari segi psikologinya, pemikirannya juga. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, ya, penyakit yang kedua, ya, penghalang istiqomah yang kedua adalah syahwat. Ya. Syahwat adalah berbagai keinginan nafsu yang bertentangan dengan syariat agama kita, itu agama Islam. Ya, nafsu ini tidak bisa dihilangkan. Ya, jangan dihilangkan nafsu. Ya, ini tidak setuju, ya. Tetapi harus dikendalikan, ya, harus kita yang mengendalikan hawa nafsu itu. Disalurkan di tempat dan waktu yang dihalalkan oleh agama kita. Ya. Bisa jadi telah sampai padanya ilmu yang benar, ya. Sudah tahu, oh bahwa ini yang benar, ya ini yang salah. Namun karena syahwatnya maka dia bisa terhalangi untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, dan lebih condong kepada nafsu yang tidak sejalan dengan syariat. Ya, nafsunya. Ya.
Orang tahu, oh ya ini sholat misalnya, sholat 5 wajib bagi laki-laki di masjid, sudah tahu ya hukumnya bagaimana. Tetapi karena nafsunya, syahwatnya, ya nafsu akan dunianya, lebih sibuk terhadap dunia, cinta kepada dunianya, ya maka orang itu masih merasa berat, ya merasa ya terhalangi ya untuk sholat 5 waktu. Begitu permisalannya. Maka obat untuk penyakit syahwat ini adalah sabar, ya menundukkan hati dan pandangannya dari syahwat dunia, ya menundukkan hati, ya tidak mengikuti kemana syahwatnya pergi, ya menundukkan hati dan menundukkan pandangan kita dari syahwat dunia, ya, termasuk menundukkan mata kita dari ya wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya dengan keindahannya, ya karena fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah wanita, ya dan bisa jadi ya karena wanita maka rusak juga istiqomahnya kalau dia tidak menjaga syariat ini, ya aturan-aturan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka hendaknya kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah untuk diistiqomahkan di atas jalan yang benar dan dijauhkan dari nafsu yang merusak. Naam. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian kaidah yang ke-10 yang terakhir ya yang perlu kita perhatikan adalah tasyabbuh dengan kaum kafir akan menjauhkan diri kita dari istiqomah. Ya, tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Meniru-niru ya kaum kafir. Ya, apa yang ditiru? Apakah semuanya yang ketika kita melakukan kita termasuk tasyabbuh? Maka perlu kita fahami bahwa tasyabbuh di sini adalah menyerupai kaum kafir. Menyerupai kaum kafir dalam perkara yang menjadi kekhususan mereka. Ya. Yang menjadi perkara ya yang merupakan ciri khas memang mereka, menjadi sesuatu yang khusus bagi mereka. Ya, tasyabbuh dengan mereka menghasilkan 2 kerusakan. Ada 2 yang dirusak. Yang pertama, rusak dari sisi ilmu maupun amal. Ya. Rusak dari sisi ilmu maupun amal. Ya, kita memohon petunjuk kepada jalan yang lurus dan dijauhkan dari tasyabbuh. Karena kaum kafir itu di setiap mereka melakukan, mereka tidak berlandaskan dengan ilmu, ya ataupun mereka melakukan amal tidak berlandaskan ilmu, ya maka kita harus memohon petunjuk kepada jalan yang lurus dan dijauhkan dari tasyabbuh kepada kaum kafir. Ya, di setiap sholat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, ya. Itu bukan jalannya orang-orang yang telah dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, ya. Orang-orang yang dimurkai adalah yang disebutkan dalam tafsir itu adalah kaum Yahudi, ya mereka rusak dari sisi amal, ya itu mereka berilmu tentang kebenaran, ya mereka tahu tentang kebenaran itu, namun mereka tidak mengamalkan kebenaran itu. Sedangkan yang sesat, yang dikatakan sesat dalam tafsir ayat ke-7 di surah Al-Fatihah itu adalah kaum Nasrani, ya yang rusak dari sisi ilmu, di mana mereka semangat beramal tanpa ilmu. Ya, adapun orang yang diberi kenikmatan adalah kaum muslimin yang beramal salih dengan ilmu. Maka ayat ini menunjukkan rusaknya tasyabbuh, meniru-niru dengan kaum kafir karena menjadi sebab dijauhkannya dari istiqomah. Alhamdulillah, ini yang sempat kami sampaikan ya dari kitab Ashru Qawaidu fil Istiqomah karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar, ya. Dan apa yang kami sampaikan, baik itu sesuatu yang kurang dari kami, perkataan yang tidak baik, itu datangnya dari diri kami pribadi dan gangguan atau bisikan dari setan laknatullah alaih. Adapun yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian dan buat diri kami pribadi. Nas'alullaha ayyanfa'na bima sami'na wa yazidna ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.